Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dalam channel ini untuk membahas materi fisika. Kali ini kita akan bahas dimensi. Oke, apa sih dimensi itu sendiri ya? Biasanya atau secara sederhananya kita definisikan dulu dimensi sebagai simbol atau cara untuk menunjukkan besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokok. Nah, di sini biasanya suatu besaran akan memiliki dimensi. Biasanya di bab atau di materi dimensi ini, kalian harus bisa menentukan dimensi dari suatu besaran di dalam fisika. Nah, oleh karena itu, sebelum kita menentukan dimensi dari suatu besaran, kalian harus memiliki pengetahuan terlebih dahulu mengenai dimensi dari besaran-besaran pokok. Kalau ini dimensinya memang sudah pasti dan kalian harus mengingatnya gitu. Di sini ada 7 besaran pokok dengan satuan dan dimensinya masing-masing. Dari mulai panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Kemudian dimensi dituliskan dengan huruf kapital ya, bukan huruf kecil tapi dengan huruf kapital. Untuk suhu sendiri, dimensinya adalah suatu lambang, di sini kita bacanya theta ya, gitu. Nah, setelah kalian sudah ingat dan sudah paham tentang dimensi besaran pokok, barulah kita akan menentukan dimensi dari suatu besaran dalam fisika. Gitu. Oke, di sini kita coba contoh. Kecepatan. Ya, kecepatan ini kalau misalnya kita rumuskan di dalam fisika, kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Perpindahan sendiri memiliki satuan meter. Kemudian T itu adalah waktu memiliki satuan sekon. Nah, dari satuan ini kemudian kita turunkan lagi menjadi dimensinya meter. Kita lihat di sini ya. Panjang meter, meter itu dimensinya L. Berarti kita tulis L di atasnya. Kemudian tadi M per S. S-nya itu adalah sekon. Nah, waktu sekon, sekonnya di sini dimensinya adalah T besar atau T kapital. Berarti kita tuliskan di sini dengan huruf T. Oke, jadi dari rumus kemudian diturunkan menjadi satuan, kemudian diturunkan lagi menjadi dimensi. Nah, dimensi L per T ini belum selesai karena dimensi harus dituliskan dalam satu kesatuan, artinya tidak ada pecahan seperti ini. Nah, kalau misalnya masih pecahan seperti ini, caranya adalah per T ya. Kalau misalnya per T itu artinya dia T pangkat min 1. Jadi, L per T diganti menjadi LT pangkat min 1. Oke, kita coba contoh berikutnya. Di sini ada bagaimana dengan dimensi besaran energi potensial. Oke. Untuk dimensi besaran energi potensial sendiri, pertama ya, kita harus tahu dulu nih apa sih rumusnya ya. Nah, dari rumus tersebut nanti baru kita turunkan lagi ke tahap selanjutnya. Kalian masih ingat di SMP pernah belajar energi ya? Salah satunya adalah energi potensial, lambangnya EP, dirumuskan dengan M kali G kali H. M-nya adalah massa, G-nya adalah gravitasi, H-nya adalah ketinggian. Nah, dari rumus tersebut, ingat tadi diturunkan menjadi satuannya. M massa memiliki satuan apa tadi di tabel awal? Kilogram. Kemudian G, gravitasi. Nah, gravitasi memiliki satuan apa? Karena gravitasi ini bukan besaran pokok, kalian harus lihat lagi ya di tabel besaran turunan. Gravitasi itu satuannya adalah meter per second kuadrat. Kemudian H, ketinggian sendiri sama dengan panjang ya, berarti dia satuan SI-nya adalah meter. Nah, dari satuan-satuan ini kemudian kita turunkan menjadi dimensinya masing-masing. Pertama, kilogram. Kilogram turun menjadi dimensinya adalah M ya. Kemudian di sini
Nah, di sini nanti jangan sampai kebalik ya. Ini kan kita lagi ngomongin satuan nih. M di sini bukan lagi massa. Kalau yang di sini M massa, tapi kalau di sini M di sini adalah meter. Nah, di sini M-nya ada dua nih, meter dan meter. Berarti kita ganti menjadi dimensinya adalah L. Ingat tadi ya, panjang satuannya meter, dimensinya L dengan L. Kemudian di bawahnya ada per S pangkat 2. S di sini satuan apa sih ini? S artinya S sekon, satuan dari waktu. S diganti menjadi T, dan di sini ada pangkatnya 2. Nah, kemudian L bergabung, L kali L berarti sama dengan L kuadrat. Kita kuadratkan di sini L kuadrat atau L pangkat 2. Jadi, setelah kita lihat sampai di sini, EP memiliki dimensi M dikali L pangkat 2 per T pangkat 2. Ingat, tadi dimensi tidak ada pecahannya. Jadi gimana supaya mereka selurusan semua nih? Oke, T pangkat 2 di bawah kita naikkan ke atas. Sehingga sekarang menjadi M L pangkat 2, kemudian T pindah ke atas, maka pangkat 2-nya yang tadinya T pangkat 2 positif berpindah ke atas menjadi pangkatnya negatif. ML pangkat 2, T pangkat minus 2, gitu. Oke, semoga dengan contoh tadi kalian bisa paham ya. Jadi, ketika mau menunjukkan dimensi dari suatu besaran, kamu harus tahu dulu nih apa rumusnya, kemudian turunkan menjadi satuan, kemudian turunkan menjadi dimensinya. Oke, di sini ada satu contoh lagi. Gaya ya, gaya merupakan hasil kali massa dan percepatan, maka dirumuskan menjadi F sama dengan M kali A, di mana M di sini adalah massa dengan satuan SI-nya kilogram, kemudian A ini adalah percepatan. Nah, percepatan ini adalah besaran turunan. Coba kalian ingat-ingat lagi di pelajaran besaran turunan, percepatan satuan SI-nya adalah apa? Ya, satuannya adalah M per S kuadrat. Kemudian dari turunan tadi dari rumus ke satuan, kemudian sekarang kita turunin lagi nih ke dimensinya. Kilogram itu tadi satuan dari massa, mereka punya dimensi M. Kemudian satuan M di sini ingat bukan massa tapi ini ada M meter karena di sini sudah kumpulan satuan. M meter, dimensinya adalah L. Kemudian S sekon kuadrat dimensinya adalah T pangkat 2. Seperti tadi ya. Jadi T pangkat 2-nya pindah ke atas sehingga jadi pangkatnya berubah menjadi negatif. Nah, sehingga gaya memiliki dimensi M, L, dan T pangkat minus 2. Gitu.